dipersembahkan oleh semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Terkait istilah dinasti politik seperti apa, Bung? Ya, itu kan masyarakat yang menilai. Paket ini itu paket yang menguntungkan Anies Baswedan, tetapi merugikan Ganjar Pranowo. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Kembali lagi di kontroversi. Jadi, Bang Masinton, kalau dalih dari koalisi Prabowo Gibran itu mengatakan biarkanlah pada akhirnya masyarakat yang menilai. Tadi Pak Jokowi juga mengatakan hal yang sama. Di mana-mana juga begitu yang milih rakyat. Nggak mungkin yang milih pengamat. Tetapi proses ya lahir kandidasi tadi itu kan ditentukan oleh aktor-aktor politik yang disebut elit-elit politik tadi melalui proses politik. Dan ada aturan di situ. Ada konstitusi, ada perundang-undangan di sana. Yang kalau tadi itu, toh rakyat yang milih kok, kan gitu ya. Yaitu tadi, dengan syarat ini tadi, ya, lahir melalui satu proses yang itu menabrak aturan. Gitu loh. Jadi, ya memang rakyat yang milih. Nggak bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti itu, kita mengaburkan prosesnya. Gitu loh. Nah, kemudian kita harus ingat ya, ini yang saya selalu sampaikan berkali-kali, hati-hati pengulangan sejarah, sejarah pasti terulang. Ya, ini saya lihat potensi ininya ingin membunuh demokrasi itu kembali. Ini kan proses yang sesungguhnya ya lahir karena proses nepotisme. Ya, oke, dinasti kita siapapun tidak bisa menolak kita terlahir dari anak siapa, bahkan anak presiden sekalipun. Tapi nepotisme asalnya dari kata nepos, dari nephew artinya ponakan. Nah itu dia. Nah artinya masalahnya itu. Ketika ya ini ada proses nepotisme di sana, itu yang menjadi masalah. Kerajaan dalam sistem monarki saja, putra mahkota itu dikader, Pak. Tidak ujuk-ujuk, tidak menabrak aturan. Dia dikader sekolah kepemimpinan, dikader sekolah militer, kegiatan sosial, kegiatan militer, bahkan diterjunkan dalam medan-medan konflik. Karena untuk melatih kepemimpinannya tadi. Itu yang sistem monarki. Anak raja, otomatis dia menjadi putra mahkota dan raja. Bang Masinton berkali-kali bilang bahwa ini menabrak aturan, tapi Pak Didi bilang ini sudah mengikuti aturan. Ya kan? Pak Didi sudah mengikuti aturan kan? Ya aturan apa kalau aturannya? Proses pencapresan ini masih harus dilihat. Kalau aturan sebenarnya sudah diatur. Salahnya Pak Prabowo di mana? Di mana salahnya? Gibran di mana sebagai calon yang kemudian sudah mengikuti apa yang sudah menjadi konsensus Prabowo Gibrannya nggak salah. Nggak ada justru salah, itu. putusan MK itu yang menjadi bermasalah. Ranahnya MK, tapi sekarang ini sekarang begini Pak, ke depan. Sekarang kita begini, mau pemilu, kalau putusan bahwa kita MK juga harus menghadirkan itu segala sesuatu yang dibutuhkan rakyat. Apalagi konstitusi kita juga sudah mengatur bahwa hak politik setiap warga negara itu dijamin konstitusi. Kita nggak Jadi kalau larang bicara hak proses politiknya. silakan. Ini kita tapi kalau bicara aturan. proses pemilu ke depan ya kita pastikan saja bahwa pasangan dari Prabowo atau Gibran ini apakah di dalam pencalonannya ada norma yang ditabrak, ada aturan yang ditabrak atau tidak. Ada etika yang ditabrak. Persoalan yang lain ya silahkan gitu. Tapi yang menjadi masalah itu adalah putusan tetapi etikanya ya silakan. itu yang ditabrak. Tapi karena bahwa yang menyampaikan hakim MK sendiri, bukan orang lain. Artinya masa kita nggak percaya sama hakim MK, wong kita gunakan keputusannya kan? Sehingga itu menjadi kalau kita bicara etika, ini kan kita nggak memperdebatkan soal kalau bicara tentang proses apakah tadi ada yang ditabrak dan seterusnya, yaitu sesuatu yang kita semua masing-masing saya yakin punya perspektif masing-masing. Jadi kalau prosesnya, proses awalnya ini sudah cacat, ya, dipaksakan menabrak aturan, ke depan proses itu menentukan hasil. Tapi hasilnya kalau itu cacat, ingat, maka saya katakan tadi pengulangan sejarah. Orde Baru tumbang bukan karena sekedar ada krisis,
bukan sekedar ada KKN di sana, tapi ada proses pemilu yang cacat di sana sehingga lahir unfair, lahir KIP pada saat itu untuk memantau proses pemilu. Mbak Sarah dijawab dulu. Dan dari proses pemilu yang cacat itu, kemudian ditolak oleh masyarakat, Soeharto 97 dilantik, 98 ditumbangkan. Akan ada efek negatifnya. Ya, saya khawatir pengulangan sejarah itu. Kalau itu coba dilakukan, itu pasca pemilu rakyat sudah tidak percaya pada MK, sengketa pemilu ada di MK. Baik. Ini akan bisa menjadi potensi konflik di masyarakat. Kasih kesempatan dulu ke Mbak Sarah untuk menjawab. Nggak apa-apa, senior saya soalnya. Jadi saya berikan kesempatan. Beliau lagi berapi-api, nggak apa-apa. Ya, karena memang PDI Perjuangan ini kan ruhnya itu kan oposisi soalnya. Jadi kita lihat nih, luar biasa mereka udah sampai 25% loh nih di survei ya untuk PDI Perjuangan. Loh, kami pendukung pemerintah. Iya, jadi enggak, tapi ruhnya itu ditangkap. Jadi nggak apa-apa, aman aja. Jadi yang tadi saya mau sampaikan bahwa pertama kita di sini sepakati bahwa dari awal sebenarnya Pak Prabowo sudah menyampaikan akan menghormati apapun keputusan MK. Ya, jadi itu bukan Pak Prabowo maupun juga Koalisi Indonesia Maju yang menabrak itu. Ini harus dikelirkan karena kalau misalkan enggak nanti dianggapnya bahwa kita terlibat dalam hal itu, sedangkan itu ada urusan di dalam internal MK itu tapi sendiri. Tapi kan rata-rata yang mengajukan gugatan politisi Indonesia Maju, koalisi partai Indonesia Maju. Itu yang ditolak. Makanya saya yang ditolak, gini, yang diterima, ini kan adalah seorang selalu mahasiswa yang membawa menggugat. nama rakyat, anak muda. Padahal sebenarnya ya jujur aja, memang gue mau gitu loh, selesai kan. Dan ini bukan persoalan anak muda. Anak muda kita dukung. Ini persoalan anak presiden. Tapi kita anak muda itu lahir dari keringat. Bangsa ini lahir. Enggak, sebentar. Tadi saya lagi ngomong di-cut sama beliau. Anda meng-cut beliau. Saya minta dulu hak saya. Ya. Emangnya perempuan gak bisa ngomong apa gitu. Silakan, Mbak Sarah ditahan dulu, Bang. Ya. Jadi dalam hal ini kita nggak menampis bahwa waktu itu ada rekan-rekan kami, ya, yaitu dari PSI yang mengajukan gugatan untuk menghilangkan dari PSI, batas dari Gerindra, usia. dari Demokrat. Terutama teman-teman dari PSI itu mereka udah gugat udah dari lama gitu kan. Nah, itu tidak menampis hal itu gitu loh. Kita menyatakan memang kita menggugat, tetapi yang terus sebenarnya akhirnya dikabulkan itu bukan dari kami iya kan, gitu. Tapi sama, keinginan sama. Makanya gini, maksud saya gini, kalau jujur aja memang pengen kok udah selesai. Tapi nggak usah bawa-bawa nama rakyat. Tapi menghormati proses hukum. Makanya saya begini, saya menghormati proses hukum. Kalau memang atas nama anak muda, harusnya Gibran jadi capres. Prabowo jadi cawapres, itu baru mantap. Sudah ya. Baru anak muda beneran. Proses di dalam koalisi. Proses di dalam koalisi. Itu kenapa saya pun juga sangat mendukung, Bang, karena menurut saya 17 kalau sudah bisa memilih seharusnya juga bisa dipilih. Harusnya jangan 35. Menurut saya nggak perlu ada batasan usia kalau perlu. Pas banget gitu loh. Di dalam koalisi itu udah ada proses sehingga yang sudah dicapreskan itu sudah dari awal adalah Pak Prabowo. Kalau teman-teman makanya sebenarnya kalau kita terus bahas ini tidak habis, tidak selesai-selesai ini kita ya. Kita harus move on ini ya dari pembahasan. Harapannya Metro TV juga bisa move on. Harus move on. Terima kasih. Kita bahas soal bagaimana elektabilitas ya, karena bagaimanapun suka tidak suka 3 pasangan sudah terbentuk. Mari kita lihat bagaimana elektabilitas dari pasangan-pasangan yang sudah ada. Yuk kita tampilkan. Bahas MK terus nggak selesai ini, oke? Ini ada survei terbaru dari Indikator Politik per Oktober 2023. Tanggal berapa tuh? Kita sudah tanggalnya nanti boleh kami konfirmasi lagi ya. Ini Oktober. Kurang lebih masih sama. Di indikator yang baru rilis juga masih menempatkan Prabowo Gibran di urutan pertama. Ini LSI DNJ-A juga Prabowo Gibran, kemudian disusul Ganjar Mahfud, kemudian Anies Mohaimin, dan LSI masih di Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, kemudian Anies Mohaimin. Nah, nanti kami klarifikasi lagi ya, apakah ini setelah dan ini juga terakhir dari poll tracking. Dari poll tracking menempatkan Ganjar Mahfud itu September, berarti sebelum deklarasi pasangan Prabowo Gibran. Mas Adi, saya ingin tanya kepada Anda, dengan dinamika yang berkembang saat ini, dengan adanya sentimen negatif, sentimen positif, Anda melihat sebetulnya Gibran akan menjadi beban atau akan menjadi booster elektabilitas bagi Prabowo? Kalau lihat survei-survei yang ditampilkan, ini rata-rata survei yang agak relatif lama ya. Ini tidak dilakukan setelah ada deklarasi dan
pendaftaran ke KPU. Jadi daya tonjok elektabilitas cawapres yang nggak kelihatan. Ini yang kelihatan ini figurnya Ganjar, figurnya Pak Prabowo dan figurnya Anies Baswedan. Makanya angkanya ini terus dari dulu. Kalau kita melihat survei-survei yang kita lakukan di parameter sejak tahun 2023 sampai saat ini elektabilitasnya memang tidak pernah berubah secara signifikan. Nah, nanti kita tinggal lihat nih awal November. Pasti ada migrasi pemilih, ada yang berkurang dan mungkin juga ada yang bertambah. Kenapa? Karena di situ pertaruhan cawapres yang dipilih. Kalau melihat satu persatu misalnya, sampai hari ini Ganjar itu kuat di Jawa Tengah. Angkanya hampir 60%, kemudian Prabowo Subianto itu di kisaran 35 dan Anies itu di kisaran 20. Itu artinya apa? Gibran ini belum menjadi variabel yang bisa mengurangi suara kekuatan Ganjar di situ. Makanya kalau dilakukan survei minggu depan misalnya, dilihat apakah Ganjar itu berkurang ataukah dia naik, itu akan diuji. Begitupun di Jawa Timur. Di Jawa Timur kuat Ganjar, di Jawa Barat Prabowo yang kuat, di Banten yang kuat Prabowo, di Jakarta itu masih Anies Baswedan. Itu variabel-variabel kekuatannya tidak berubah satu sama yang lain. Saya melihat belum ada efek Mahfud MD bagi Pak Ganjar Pranowo. Saya juga belum melihat efek bagaimana Mas Gibran kepada Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu ini adalah data-data lama yang saya kira memang. Tapi kalau Anies Mohaimin ada ya efeknya ya? Ada ya, terutama di Jawa Tengah, di Jawa Timur dulu Anies itu tidak terlampau signifikan, tapi belakangan dia naik 3% karena ada efek PKB dan Mohaimin. Karena ini pasangan yang paling awal ya menyatakan diri sebagai pasangan yang solid dan tidak masuk angin. Makanya daftar ke KPU-nya pun paling awal dari subuh, takut masuk angin di tengah jalan. Dan paling ramai. Ya paling ramai kan ingin tunjukkan ke orang-orang, Amin bisa daftar, ya kan? Tidak bisa digembosi, Dia tidak masuk bisa. angin tapi masuk amin. Masuk angin. Jadi pasangan Bang Iqbal ini bisa daftar ke KPU, itu sudah kemenangan luar biasa, Pak. Ini sudah kemenangan yang luar biasa. Masuk angin ketimbang masuk amin. Nah, oleh karena itu Zilvia, kalau kita lihat seminggu 2 minggu ini pasti akan kelihatan bagaimana daya ungkit elektabilitas masing-masing calon pendampingnya ini. Kan kalau bicara tentang pendukungnya Daya Pak ungkit Prabowo atau daya hancur. atau daya hancur yang kemudian turun. Misalnya pada posisi Gibran ya. Kalau mau jujur, sampai saat ini belum kelihatan snapshotnya Gibran itu kuat di mana. Asumsinya hanya kuat di Solo dan kemudian berharap ada berkah dan faedah elektoral yang didapatkan dari Pak Jokowi karena approval ratingnya yang tinggi, kinerjanya yang cukup bagus dan luar biasa. Sebelum keputusan MK, ada keyakinan bahwa orang yang suka cinta sama Jokowi itu otomatis akan ke Gibran. Kan itu yang kemudian membuat kenapa Prabowo ingin dengan Mas Gibran. Tapi saya selalu mengatakan ada footnote-nya sebagai sebuah catatan kritis. Elektabilitas di mana-mana itu tidak bisa diwariskan. Elektabilitas itu butuh kerja yang nyata. Oleh karena itu sama kayak iman lah, iman tak dapat diwarisi ya. Tapi al-imanu yazidu wa yanqusu. Bisa naik dan turun, Mbak. Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah sekalipun Gibran adalah replika dari politiknya Pak Jokowi, butuh kerja keras, butuh kerja nyata. Karena dua penantang yang lainnya juga melakukan kerja-kerja signifikan. Makanya Mbak Sylvia saya katakan bahwa ujian kenegarawanan kedua, ketiga kalinya Pak Jokowi diuji. Apakah dalam pemilihan ketika anaknya sebagai kontestan, dia bisa berhasil menjadi negarawan atau tidak? Atau dia mengambil jalan pintas, pokoknya yang penting anak saya menang. Makanya kami mengingatkan sebagai seorang kepala negara, presiden. Tapi begini Bang Iqbal, di bawah itu nggak mikir negarawan nggak negarawan. Gitu ya, nggak ada negarawan, udah bubar ini ada bantuan apa tidak itu problemnya. Orang nggak bicara politik dinasti. Yang pasti ini dapat PKH atau tidak kan itu problemnya. Yang pasti Mas Anies dan Mbak Puan yakin Pak Jokowi bisa menjadi negarawan. Ya kita dulu sebelum putusan MK juga bilang gitu, tapi ternyata enggak juga. Bahkan hakim yang sudah syaratnya negarawan saja. Iya, Bang Iqbal ini rasa-rasanya di putaran kedua nggak cocok koalisi ini. Di putaran kedua nggak cocok koalisi dengan pasaran. Ini kita sudah berbicara putaran kedua ya. Enggak, bilangnya cocok tapi tangannya begini. Agak beda. Ini cocok yang intimidatif ini. Baik. Tadi ada pernyataan yang menarik dari Mas Adi. Saya ingin Mas Romi menanggapi soal elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Meskipun approval rating dari Pak Jokowi itu tinggi. Karena sebagian orang melihat bahwa Gibran adalah representasi dari Pak Jokowi. Sehingga mungkin itu juga yang dilihat oleh Pak Prabowo. Ini bisa mengambil ceruk loyalisnya Pak Jokowi. Ganjar Mahfud khawatir soal ini?
Tidak khawatir karena seperti yang saya sampaikan kemarin kan setelah diumumkan pasangan itu kan ada satu lembaga survei namanya Alfara yang juga melakukan snapshot survei ya yang kemudian bisa terlihat di situ Ganjar kemudian naik cukup signifikan dan Prabowo turun cukup signifikan. Artinya dampak negatif yang muncul dalam semua percakapan netizen yang kita rekam 90% lah sepanjang putusan MK dan kemudian juga berlanjut pada saat pengumuman Mas Gibran itu terefleksikan ke dalam survei bahwa Pak Prabowo turun dan kemudian Mas Ganjar naik. Jadi apa yang disampaikan Pak Burhanuddin Muhtadi tadi di video yang menyampaikan bahwa ini adalah berkah untuk Anies dan bencana untuk Ganjar. Ternyata tidak. Direfleksi survei yang dilakukan oleh Alfara dan itu satu-satunya survei yang dilakukan setelah pengumuman itu justru malah Ganjar naik. Kenapa? Karena itu refleksi kekecewaan masyarakat. Orang boleh menolak politik dinasti dan buat saya sebenarnya dinasti politik itu hal yang wajar di seluruh dunia ada. Tetapi cara untuk melanggengkan sebuah dinasti politik itu yang menjadi persoalan. Baik. Kita menerima politisi muda, tapi kita tidak menerima karbitanisasi politisi muda. Karbitanisasi. Tapi ada juga survei dari LSI yang dilakukan pas setelah keputusan MK keluar. Jadi nggak satu-satunya tadi kalau yang Abang bilang. Itu juga menunjukkan bahwa menunjukkan angkanya, apa? Boleh ditahan dulu Mbak Sarah. Nanti kita akan kasih kesempatan usai jeda pemirsa tetap di Kontroversi.